Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahmah, NIM 20053011. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, yaitu ini adalah tugas kelompok, proyek kelompok. Dengan dalam penelitian ini kami mengambil judul yaitu pengaruh indeks pembangunan manusia dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Kami dari kelompok 6 itu beranggotakan saya sendiri Miftahur Rahmah, kemudian Salsabil Yori Tevania Asyadilla, kemudian Intan Padilla, kemudian Andri. Baiklah, pada penelitian kami, pada judul kami yang berjudul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Di mana pada pendahuluan yaitu latar belakang masalah. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Meningkatnya nilai IPM menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas pada satu daerah. Sumber daya manusia merupakan subjek dan objek pembangunan. Hal ini mengindikasikan bahwa manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran dari pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan unsur pembangunan yang sangat penting. Setiap bangsa membutuhkan pembangunan. Ini merupakan suatu tujuan yang bagi kebanyakan orang hal yang wajar terjadi dengan sendirinya. Sementara, kemajuan di bidang ekonomi merupakan unsur paling penting dari setiap pembangunan. Pembangunan manusia merupakan ujung tombak dalam perencanaan pembangunan, karena tujuan dari pembangunan adalah pembangunan manusia itu sendiri. Dalam proses pembangunan, diperlukan adanya alokasi belanja untuk keperluan pembangunan manusia dalam menyusun anggaran. Perbaikan pembangunan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah karena memperlihatkan kualitas penduduk satu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitasnya, dan standar hidupnya yang layak. Perkembangan capaian pembangunan manusia di Sumatera Barat dapat diketahui dari IPM selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Data ini kami peroleh dari BPS Sumbar pada tabel pertama, yaitu data IPM Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan tabel tersebut, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2020, IPM di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan sebesar 0,1%. Angka tertinggi di IPM di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 sebesar 72,65% dan terendahnya pada tahun 2010 sebesar 67,25%. Demikian, semakin banyaknya penduduk yang pendapatannya hanya sedikit sekali di atas batas garis kemiskinan, kelompok nyaris miskin ini sangat rawan terhadap perubahan-perubahan keadaan ekonomi, seperti kenaikan harga komoditi-komoditi utama atau turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini masih tetap perlu diperhatikan secara serius karena tujuan pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia secara seutuhnya. Dalam pembangunan ekonomi, permasalahan akan selalu berhadapan pada persoalan-persoalan keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, sehingga kemudian memunculkan permasalahan baru, yakni masalah kesempatan kerja dan kemiskinan. Kemiskinan timbul bisa karena faktor individual, kultural, dan struktural. Persepsi individu tentang pentingnya upaya perbaikan kualitas hidup melalui peningkatan etos kerja dan etos belajar pada sebagian masyarakat Indonesia masih sangat lemah, sehingga produktivitas rakyat Indonesia
relatif masih rendah dibandingkan negara lain. Faktor inilah yang menjadi penyebab utama banyaknya jumlah orang miskin di Indonesia. Tabel berikut menunjukkan data kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 dalam bentuk persentase. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2015 dan tahun 2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, angka kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,42% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,35%. Angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Sumatera Barat terjadi pada tahun 2010 sebesar 9,44% dan angka kemiskinan terendah terdapat pada tahun 2020 sebesar 6,28%. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi, manusia seharusnya merupakan hakikat tujuan dari pembangunan itu sendiri. Tabel berikut menunjukkan data pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 dalam bentuk persentase. Berdasarkan tabel tersebut, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami penurunan. Akan tetapi, kenaikan hanya terjadi pada tahun 2011 dan tahun 2018. Kemudian, mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik regional bruto per kapita. Dengan banyaknya jumlah penduduk miskin dan IPM di Provinsi Sumatera Barat, maka kami sebagai penulis bertujuan melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh IPM dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kami sebagai penulis mengambil penelitian dengan judul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian kami ini adalah yang pertama, indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2020, IPM di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan. Kemudian yang kedua, kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2015 dan tahun 2021 mengalami kenaikan. Yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami penurunan. Akan tetapi, kenaikan hanya terjadi di tahun 2011 dan tahun 2018. Kemudian mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Kemudian batasan masalah. Agar pembahasan ini tidak luas dari yang diharapkan, maka permasalahan dibatasi dengan memfokuskan permasalahan pada indeks pembangunan, kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Yang ketiga, bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Yang kedua, menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Kemudian, ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan atas norma-norma tertentu yang terdapat di suatu daerah.
Pemilihan norma tersebut sangat penting, terutama dalam hal pengukuran kemiskinan didasarkan konsumsi. Garis kemiskinan didasarkan pada konsumsi terdiri dari dua unsur. Yang pertama, pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan dasar lainnya. Yang kedua, jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dilihat dari faktor penyebab kemiskinan, menurut Todaro, menyebutkan bahwa kemiskinan di negara berkembang itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu perbedaan geografis, jumlah penduduknya, kemudian pendapatannya, perbedaan kekayaan sumber daya alamnya, kualitas sumber daya manusianya, perbedaan peran sektor swasta dan negara, kemudian perbedaan struktur industrinya, kemudian ketergantungan dari daerah tersebut pada kekuatan ekonomi politik negara lain, serta perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik, kelembagaan dalam negeri. Usaha pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan belum merata di kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, perlu dicari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten atau kota, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi tiap kabupaten dan kota dalam usaha mengatasi kemiskinan. Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki perusahaan yang secara resmi pada data pusat Badan Pusat Statistik atau BPS yang mencatat ada sebanyak 182 perusahaan yang berdiri di Provinsi Sumatera Barat. Bila kemiskinan itu berkaitan erat dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki, pembangunan manusia pun sebaliknya gitu. Konsep pembangunan manusia adalah memperluas pilihan manusia, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, kemudian kemampuan daya beli. Dengan hubungan yang berkebalikan tersebut, suatu daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik idealnya memiliki persentase penduduk miskin yang rendah. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai wewenang yang sangat besar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melakukan pendistribusian pendapatan secara menyeluruh dan adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan yang dilakukan dalam proses pembangunan ekonomi wilayah harus dapat menyentuh lini-lini masyarakat miskin. Untuk memudahkan kegiatan penelitian ini, kami peneliti membuat kerangka pemikiran yang skematif, yaitu X1 indeks pembangunan manusia, X2-nya kemiskinan, kemudian Y-nya itu pertumbuhan ekonomi. Kerangka pemikiran berdasarkan pada gambar itu menunjukkan bahwa kami sebagai peneliti akan melakukan penelitian pengaruh indeks manusia dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel indeks pembangunan manusia dan kemiskinan adalah variabel independen atau bebas. Kemudian variabel pertumbuhan ekonomi adalah variabel terikat atau dependen. Alasan kami memilih variabel indeks pembangunan manusia dan kemiskinan karena variabel tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian kami sebagai peneliti dalam menulis memiliki sistematika, gambaran sistematika dengan mudah, maka kami sebagai penulis mencantumkan sistematika pembahasan. Itu pada bab ke-1 itu menjelaskan mengenai yang berisi pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian dan sistematika penulisan itu ada pada bab 1. Kemudian pada bab kedua yang berisikan tentang pembahasan teori-teori serta kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu indeks pembangunan manusia, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Pada bab ketiga yang berisikan metodologi penelitian, menguraikan secara rinci mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Kemudian pada bab keempat yang membahas tentang uraian hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang dilakukan dengan disertai pembahasan yang terpadu. Kemudian bab kelima yang berisikan kesimpulan dan saran, pembahasan tentang kesimpulan mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil analisis data dan pemberian saran untuk pihak-pihak yang terkait. Baiklah, untuk kajian pustakanya, yang pertama mengenai indeks pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah sebuah proses perluasan pilihan bagi manusia, khususnya dalam akses hasil pembangunan seperti memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk menjadi 3 dimensi dasar, yaitu umur yang panjang,
kesehatan, pengetahuan yang layak. Dimensi umur yang panjang dan sehat dipresentasikan oleh indikator angka harapan hidup, sedangkan dimensi pengetahuan dipresentasikan oleh indikator angka milik huruf dan rata-rata lamanya sekolah. Sementara dimensi hidup yang layak dipresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli masyarakat. United National Development Program pada tahun 1990 telah menerbitkan Human Development Report. Hal yang menarik dalam laporan tersebut adalah penyusunan dan perbaikan Human Development Index seperti HKLI, HDI mencoba meranking semua negara dalam skala 0 sebagai tingkat pembangunan manusia yang terendah hingga 1 tingkat pembangunan manusia yang tertinggi berdasarkan 3 tujuan dan produk pembangunan. Yaitu yang pertama, usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup. Yang kedua, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata tahun sekolah. Kemudian penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita real yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat. Dengan 3 ukuran pembangunan ini dan menerapkan suatu formula yang kompleks terhadap sekitar 160 negara, maka ranking HDNI-nya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu negara dengan pembangunan manusia yang rendah atau low human development bila nilai HDNI berkisar antara 0,0 hingga 0,50. Kemudian negara dengan pembangunan manusia yang menengah atau medium human development bila dinilai HDNI-nya berkisar antara 0,51 sampai dengan 0,78. Kemudian negara dengan pembangunan manusia yang tinggi atau high human development bisa dinilai HDNI-nya berkisar antara 0,80 hingga 1. Hakikat pembangunan manusia. Paradigma pembangunan adalah suatu proses menyeluruh yang menyentuh seluruh aspek baik ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lainnya. Pembangunan merupakan cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan dalam arti pembangunan baik sebagai proses maupun sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat. Paradigma pembangunan di Indonesia mengalami perkembangan dari beberapa tahap sebagai berikut. Pertama, paradigma pertumbuhan atau growth paradigm. Kedua, pergeseran dari paradigma pertumbuhan menjadi paradigma kesejahteraan. Dan yang ketiga, paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Kemudian teori pembangunan. Muhi et al. Merupakan beberapa pendekatan teoritis tentang pembangunan, yaitu teori evolusi yang mengacu pada evolusi peradaban yang dikemukakan oleh Charles Darwin yang menyebutkan bahwa setiap komunitas akan mengalami perubahan dari kehidupan yang sangat sederhana ke arah yang semakin kompleks sebagai akibat dari perubahan-perubahan sosial, ekonomi, kependudukan, geografi, rasial, teknologi maupun ideologi. Kemudian teori perubahan sosial. Emile Durkheim yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi sebagai akibat adanya perubahan struktur sosial dalam bentuk pembagian pekerjaan. Sedang Redfield menyatakan bahwa pembangunan karena terjadinya perubahan masyarakat tradisional ke arah masyarakat perkotaan. Kemudian teori struktural fungsional. Parsons mengungkapkan bahwa pembangunan terjadi karena adanya perubahan status dari suatu interaksi sosial yang terjadi dalam yang pertama, adaptasi terhadap kebutuhan situasional, dalam pencapaian tujuan-tujuannya, dalam integrasi atau pengaturan data hubungan, dalam pola pemeliharaan atau pengurangan ketegangan dari pola budaya tertentu. Yang keempat yaitu teori ekonomi Gunnar. Mengungkapkan bahwa pembangunan terjadi karena beberapa kondisi ekonomi yang mencakup hasil dan pendapatan, tingkat produktivitas, tingkat kehidupan, sikap dan peranata, rasionalitas. Yang kelima yaitu teori ketergantungan yang berkembang di Amerika Latin, sebagaimana dilaporkan oleh Frank, di mana negara maju mendominasi negara yang belum berkembang. Sedemikian rupa sehingga pembangunan di negara yang belum maju sangat tergantung pada kehendak dan kebutuhan negara maju yang menjadi penjajahnya. Kajian teori selanjutnya yaitu mengenai kemiskinan. Dimulai yaitu definisi dari kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang yang tidak memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
Kemiskinan merupakan kondisi masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam memiliki faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Kemiskinan dapat didefinisikan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk dapat memenuhi dan memuaskan keperluan dasar materinya, misalnya sandang, pangan, dan papan. Menurut John Friedman, kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial itu sendiri menurut Friedman meliputi yang pertama, modal produktif atas aset, misalnya tanah, perumahan, peralatan, dan kesehatan. Kedua itu sumber keuangan, seperti income, kredit yang memadai. Ketiga, organisasi sosial dan politik dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi. Keempat, network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Kelima, informasi yang berguna untuk kehidupan. Bentuk-bentuk kemiskinan. Kalangan pemerhati kemiskinan telah mencoba memilah kemiskinan ke dalam 4 bentuk, di mana masing-masing bentuk mempunyai ciri-ciri tersendiri. Keempat bentuk tersebut diantaranya, yang pertama kemiskinan absolut, yaitu apabila tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk biaya hidup dan bekerja. Kemudian kemiskinan relatif, yaitu kondisi di mana pendapatan berada pada posisi garis kemiskinan namun relatif rendah dibandingkan masyarakat di sekitarnya. Kemudian kemiskinan struktural, yaitu kondisi atau situasi miskin karena pengaruh dari kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan. Kemiskinan kultural, yaitu mengacu pada persoalan sikap orang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau bekerja untuk memperbaiki kehidupan, malas, memboros, tidak kreatif, meskipun ada urusan dari pihak luar untuk membantunya. Menurut Max Neff, sekurang-kurangnya ada 6 macam kemiskinan, yaitu yang pertama, kemiskinan subsistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas bersih mahal. Kedua, kemiskinan perlindungan, lingkungannya buruk. Lingkungan buruk itu sanitasinya, sarana pembuangan sampahnya, kemudian polusi. Kemudian kondisi kerja yang buruk, tidak ada jaminan hak kepemilikan tanah. Kemudian kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan kesadaran atas hak dan kemampuan untuk mengupayakan perubahan. Kemudian kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas. Kemudian kemiskinan identitas, terdapatnya pembaharuan atas kelompok sosial atau terfragmentasi. Kemudian selanjutnya yaitu kemiskinan kebebasan, stres, rasa tidak berdaya, tidak aman baik di tingkat pribadi maupun komunitas. Kemudian penyebab dari kemiskinan itu sendiri. Menurut Sharp, setelah melakukan identifikasi penyebab kemiskinan dilihat dari segi ekonomi, diantaranya yaitu kemiskinan secara mikro lahir karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya. Adanya sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas sumber daya dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan. Kemudian kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Hal ini terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk maju adalah karena mereka tidak memiliki keilmuan, pengetahuan, keahlian yang dimiliki oleh orang kaya. Kemudian yang ketiga yaitu kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Hal ini seringkali menjadi ketakutannya orang apabila hendak berwirausaha atau keterbatasan modal. Sementara di sisi lain ada kelompok yang mampu memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan yang ada, namun mereka tidak bisa untuk mengolahnya. Ketiga, penyebab kemiskinan ini menurut Norsky akan bermuara pada suatu teori lingkaran setan kemiskinan atau the vicious circle of poverty. Keterbelakangan atau rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas selanjutnya akan mengakibatkan pada rendahnya pendapatan yang diterima. Dalam hal ini akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi ini mengakibatkan pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir ini ditemukan oleh Rainer Krustes yang mengatakan poor
country is poor because it is poor. Jadi suatu negara miskin disebabkan oleh kondisi di mana negara tersebut adalah miskin karena memiliki 3 hal yang menjadi penyebab kemiskinan. Apabila suatu negara ingin melepaskan diri dari jeratan lingkaran setan kemiskinan yang ada, maka haruslah memotong 3 penyebab kemiskinan yang ada. Kemiskinan banyak dihubungkan dengan penyebab individual atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku dan pilihan kemampuan dari sisi miskin gitu. Kemudian yang kedua itu penyebab keluarga yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan dari keluarganya. Ada hubungan keluarganya. Kemudian yang ketiga itu penyebab subbudaya atau subkultural yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari dan dijalankan dalam lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat penyebab agensi yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain termasuk perang, pemerintahan, dan keadaan ekonomi. Penyebab struktural yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Sedangkan menurut Todaro, menyebutkan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya perbedaan geografis, jumlah penduduk dan pendapatan, perbedaan kekayaan sumber daya dan kualitas sumber daya manusia, perbedaan peranan sektor swasta dan negara, perbedaan struktur dan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi politik negara lain, serta perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan negara. Kemudian, teorinya lagi yaitu ukuran kemiskinan. Dalam mengukur kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan atas norma-norma tertentu yang terdapat di suatu daerah. Pemilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi. Garis kemiskinan didasarkan pada konsumsi terdiri dari 2 unsur, yaitu pertama, pengeluaran yang dilakukan untuk membeli standar gizi, minimum, dan kebutuhan dasar lainnya. Yang kedua, jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam konteks Indonesia, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar sebagai dasar pengukuran kemiskinan. Dalam pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang diukur dari sisi pengeluaran. Karena itu, berdasarkan pendekatan ini, konsep garis kemiskinan dibangun di atas 2 pondasi utama, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2.100 kilokalori per kapita sehari. Paket komoditif kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditif seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, lemak, dan lain sebagainya. Badan Pusat Statistik menggunakan batas kemiskinan dari besarnya rupiah yang dikeluarkan per kapita sebulan untuk memenuhi minimum makanan dan non-makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan, digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Adapun pengeluaran kebutuhan minimum non-makanan diliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Batas garis kemiskinan ini dibedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sebab antara perkotaan dan pedesaan sudah barang tentu memiliki batas kemiskinan yang berbeda karena perbedaan harga yang terjadi. Selain garis kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, ada garis kemiskinan lain yang dikenal yaitu dengan garis kemiskinan yang disusun oleh Profesor Sajogyo. Menggunakan suatu garis dan batas kemiskinan yang didasarkan atas harga beras, di mana beliau mendefinisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan beras. Caranya dengan mengalihkan kuantitas konsumsi kilogram beras per kapita dengan harga beras pada saat bersangkutan dan rata-rata anggota tiap rumah di mana diasumsikan pada setiap keluarga terdiri dari 5 orang. Berdasarkan kriteria tersebut, Sagojo membedakan masyarakat ke dalam beberapa kelompok. Sangat miskin, miskin, hampir cukup, cukup. Ciri-ciri dari kemiskinan. Dengan melihat banyaknya ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan seseorang atau kelompok orang itu disebut miskin atau tidak miskin, maka umumnya para ahli akan merasa sulit untuk mengklasifikasikan masyarakat menurut garis kemiskinan. Namun, dari beberapa studi yang ada, pada dasarnya beberapa ciri kemiskinan yaitu yang pertama, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanahnya yang cukup, mereka tidak memiliki itu, kemudian modal, kemudian keterampilan. Faktor produksi yang pada umumnya sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas. Mereka
Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha. Sementara mereka pun tidak memiliki syarat untuk pemenuhan kredit bank, seperti jaminan kredit dan lain sebagainya, yang mengakibatkan mereka berpaling ke lintah darat yang biasanya pelunasan hutangnya meminta syarat-syarat berat dan bunga yang amat tinggi. Kemudian tingkat pendidikan. Pendidikan golongan miskin umumnya sangat rendah. Sudah tamat itu biasanya sekolah dasar. Waktu mereka umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada waktu lagi untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka. Tidak dapat menyelesaikan sekolah oleh karena membantu orang tua mereka mencari nafkah tambahan. Banyak di antara mereka yang tertinggal di daerah pedesaan dan tidak memiliki tanah garapan atau kalaupun ada relatif kecil sekali. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani, kemudian pekerja kasar di luar pertanian. Tetapi, karena bekerja di pertanian berdasarkan musiman, maka kesinambungan pekerjaan mereka menjadi kurang terjamin. Banyak di antara mereka lalu menjadi pekerja bebas, self-employed, yang berusaha apa saja. Akibat di dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah, sehingga mengurung mereka selalu hidup di bawah garis kemiskinan. Didorong oleh kesulitan di desa, maka banyak di antara mereka mencoba berusaha ke kota, urbanisasi untuk mengadu nasib. Banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan atau skill dan pendidikan. Sedangkan kota sendiri, terutama di negara berkembang, tidak siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa tersebut. Apabila di negara maju pertumbuhan industri menyertai urbanisasi dan pertumbuhan kota sebagai penarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka proses urbanisasi di negara sedang berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga kerja dalam perkembangan industrinya. Bahkan sebaliknya, perkembangan teknologi di kota-kota negara yang sedang berkembang justru menapik penyerapan tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang pindah ke kota terdampar dengan kontang-kanting kemelaratan. Kemudian solusi dari kemiskinan. Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh langkah-langkah dan pendekatan-pendekatan sebagai berikut. 1. Pendekatan parsial, yaitu dengan memberikan bantuan langsung berupa sedekah biasa dari orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang betul-betul tidak produktif lagi. Pendekatan ini bersifat jangka pendek dan temporer, yaitu memberikan bantuan yang langsung dirasakan oleh kaum miskin. Bentuk bantuan ini misalnya dengan pemberian sembako, di mana bantuan tersebut langsung dapat dinikmati. Kemudian pendekatan struktural. Model pendekatan ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, sehingga pendekatan ini sifatnya jangka panjang dan lebih sistematis dan terencana, namun pengaruhnya tidak bisa langsung dirasakan. Bentuk bantuan pendekatan struktural misalnya adalah bantuan modal produktif atau pelatihan kursus yang dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka. Model pendekatan ini berusaha untuk memotong lingkaran setan kemiskinan. Ada beberapa hal yang menjadi kerangka kebijakan dalam pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan. Pemberdayaan yang pertama itu pemberdayaan usaha produktif. Yang kedua, pengadopsian strategi pertumbuhan yang berorientasi Islam. Kemudian yang ketiga, peraturan tentang praktek-praktek bisnis, kesempatan yang adil, hak memiliki dan kewajiban harta kekayaan dalam. Kemudian hukum-hukum warisan, kemudian faktor kemitraan dan pemerataan pendapatan, jaminan sosial, kebijakan fiskal dan moneter. Mencermati beberapa kekeliruan paradigmatik penanggulangan kemiskinan, ada strategi yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Pertama, karena kemiskinan bersifat multidimensional, maka program pengentasan kemiskinan juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi saja, tetapi memperhatikan dimensi lain. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok memang harus mendapat prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan non-ekonomik. Strategi pengentasan kemiskinan hendaknya diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistatik, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, kemiskinan ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi. Selain itu, langkah pengentasan kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis. Kedua, untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan,
peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan lapangan pekerjaan, serta informasi pasar. Ketiga, melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan, kemudian strategi pemberdayaan. Pertumbuhan ekonomi. Kajian teorisannya itu mengenai pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya pertambahan atau perubahan pendapatan nasional dalam satu tahun tertentu tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya. Profesor Simon Kastner mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyaknya jenis-jenis ekonomi pada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan ekonomi dan penyesuaian kelembagaan ideologi yang diperlukan. Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Istilah pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur persentasi dan perkembangan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan gross domestic product dan gross national product tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan peningkatan standar hidup dan penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang. Teori-teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi itu yang pertama yaitu teori jumlah penduduk optimal population theory. Teori ini dikembangkan oleh kaum klasik. Menurut teori ini, dalam pertumbuhan ekonomi juga akan terjadi di the law of diminishing return, yaitu tidak semua penduduk dapat dilibatkan dalam proses produksi sebagai tenaga kerja. Pada saat output perekonomian sudah mencapai titik maksimal, penambahan tenaga kerja justru akan menurunkan output perekonomian. Yang kedua yaitu B, teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini merupakan pengembangan dari teori klasik sebelumnya. Fokus pembahasan neoklasik lebih ditekankan pada akumulasi stok barang modal dan keterkaitannya dengan keputusan masyarakat untuk menabung dan melakukan investasi. Asumsi-asumsi yang didasarkan teori neoklasik terdiri dari teknologi dianggap konstan, tingkat depresiasi dianggap konstan, tidak ada perbedaan luar negeri, tidak ada pengeluaran pemerintah, pertambahan penduduk, tenaga kerja dianggap tetap. Seluruh penduduk dianggap bekerja, artinya jumlah penduduk sama dengan jumlah tenaga kerja. Dengan asumsi tersebut, neoklasik menyebutkan bahwa faktor penentu pertumbuhan ekonomi hanya terletak pada variabel stok barang modal dan tenaga kerja. Teori pertumbuhan endogenus dikembangkan oleh Rumer. Ia menyoroti bahwa kelemahan teori klasik dan neoklasik terletak pada asumsi yang menganggap teknologi dalam kondisi konstan. Teknologi dianggap sebagai faktor eksogen. Konsekuensi dari asumsi ini adalah perekonomian yang lebih dahulu maju dalam jangka panjang akan terkejar oleh perekonomian yang lebih berkembang. Selama tingkat pertumbuhan penduduk, tabungan, dan akses terhadap teknologi adalah sama, berdasarkan penjelasan tersebut, maka perekonomian Asia Timur, kecuali Jepang dan Asia Tenggara, dapat menyamai perekonomian Barat. Tetapi faktanya tidak demikian. Di perekonomian Barat dan Jepang tidak terjadi, sehingga perekonomian Asia dan Timur Negara makin tertinggal. Menurut Romer, ketertinggalan ini disebabkan kemajuan teknologi yang justru menghasilkan increasing return to scale, yaitu peningkatan skala produksi yang mengakibatkan biaya rata-rata produksi menurun. Kemudian teori Schumpeter berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan, sebab para pengusaha lah yang mempunyai kemampuan dan keberanian dalam menciptakan inovasi-inovasi baru, termasuk dalam inovasi yaitu penyusunan tahap produksi serta masalah organisasi manajemen agar produk yang dihasilkan diterima pasar. Menurut Schumpeter, kemajuan perekonomian kapitalis disebabkan diberikannya keleluasan kepada para inovator. Sayangnya, keleluasan tersebut cenderung memunculkan monopoli kekuatan pasar. Monopoli inilah yang memunculkan masalah-masalah non-ekonomi, terutama sosial politik, yang pada akhirnya dapat menghancurkan sistem kapitalis itu sendiri. Kemudian teori Heron-Domar. Teori ini dikembangkan oleh Domar dan Heron. Mereka melihat pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkat stok barang modal yang memungkinkan peningkatan output. Sumber dana untuk keperluan investasi berasal dari pendapatan yang ditabung. Hubungan antara indeks pertumbuhan pembangunan manusia dengan pertumbuhan ekonomi dan hubungan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kegiatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam upaya peningkatan pembangunan yang lebih baik di dalam pembangunan, perkembangan wilayah merupakan suatu hal yang harus diterima dengan segala kemungkinan suatu masalah yang akan timbul. Perkembangan wilayah dapat terjadi karena adanya suatu perkembangan peradaban dan turunan kebutuhan manusia semakin meningkat. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang ini adalah pertumbuhan ekonomi yang salah satunya diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dari tingkat kualitas manusianya. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah indeks pembangunan manusia yang diukur melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain. UNDP mengungkapkan bahwa pembangunan manusia dapat berkesinambungan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi, walaupun keduanya memiliki hubungan secara otomatis. Namun apabila kedua hal tersebut disatukan pada satu kebijakan pembangunan yang searah, maka akan tercipta suatu kekuatan yang dapat saling mendorong, sehingga pertumbuhan ekonomi akan sangat efektif untuk memperbaiki pembangunan manusia. Hubungan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan merupakan suatu keadaan buruk di mana masyarakat kurang memperdalam kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, disebabkan karena adanya pendapatan yang relatif kecil, sehingga kehidupan maupun kesejahteraan masyarakat sedikit terkuras. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi menjadi lambat karena hal tersebut selalu menjadi hantu dalam dunia perekonomian. Berbagai macam isu yang telah menghambat laju pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah kemiskinan yang semakin meningkat di berbagai negara, terutama yang dialami oleh negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Negara akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Itu akan dilakukan oleh semua negara. Sedangkan di banyak negara di dunia, syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Namun kondisi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis, kemudian selanjutnya yaitu kajian mengenai hipotesis. Hipotesis itu pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran suatu hipotesis digunakan pengujian disebut dengan pengujian hipotesis. Maka hipotesis yang ditemukan dalam penelitian ini adalah H1, terdapatnya pengaruh indeks manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. H2, terdapat pengaruhnya kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. H3, pengaruh pertumbuhan IPM dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Metodologi penelitian. Penelitian ini pada awal perkuliahan dan rangka pemenuhan tugas proyek kelompok, yang mana data penelitian ini kami peroleh dari data BPS Sumatera Barat pada website BPS tersebut, BPS Sumbar, yaitu sumbar.bps.go.id. Data yang diperoleh dari BPS Provinsi Sumatera Barat ini yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu mengenai indeks pembangunan manusia, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi per kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 sampai dengan tahun 2021. Jenis penelitian dan sumber data yaitu jenis penelitian ini merupakan kuantitatif, yaitu dengan data yang berbentuk angka. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder atau sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan dan digunakan organisasi yang bukan pengolahannya. Sumber data yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data yang diambil dari BPS Sumbar.go.id. Data yang digunakan adalah data indeks pembangunan manusia, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh kami sebagai peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam peneliti ini, pengumpulan data dimulai dengan melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari buku, artikel, jurnal, maupun situs yang berhubungan dengan pokok pembahasan dalam penelitian. Tahap ini juga dilakukan pengkajian data yang dibutuhkan, ketersediaan data, dan gambaran cara memperoleh data. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan keseluruhan data yang digunakan guna menjawab persoalan dalam penelitian.
Kemudian metodologi pengolahan data. Untuk mengetahui tujuan penelitian ini, yaitu mengetahui apakah terdapat pengaruh dan sebesar apakah pengaruh indeks pembangunan manusia dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka kami sebagai penulis menggunakan alat analisis regresi linear berganda dalam memperoleh datanya dengan menggunakan aplikasi software, yaitu Static Product atau Service Solution SPSS versi 16. Versi 25. Teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan uji asumsi klasi dan estimasi parameter dan OLS. Dalam pengujian hipotesisnya, peneliti menggunakan uji T, uji F, dan koefisien determinasi statistik untuk menguji signifikasi koefisien regresi linear sederhana secara stimulan. Metode analisis yang digunakan dalam menggambarkan hubungan antara dependent variable dan independent variable adalah dengan menggunakan model regresi berganda atau multiple regression. Kaidah yang digunakan yaitu ordinary least square OLS dengan model pertama sebagai Y jumlah penduduk, jumlah pertumbuhan ekonomi, X satunya jumlah indeks pembangunan manusia, kemudian S2-nya jumlah kemiskinan, beta 0-nya jumlah pembangunan ekonomi pada saat jumlah indeks pembangunan dan kemiskinan konstan, kemudian beta 1-nya biasanya pengaruh jumlah indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi, beta 2-nya besarnya pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian variabel pengganggu. Pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang berbasis ordinary least square. Pengujian asumsi klasik dilakukan peneliti adalah sebagai berikut. Kami sebagai peneliti yaitu uji normalitas data. Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data atau uji asumsi klasik. Artinya sebelum kita melakukan analisis data sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model adalah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal yang normal sama sekali. Uji asumsi klasik normalitas ada dua cara, yaitu analisis grafik, p-plot, dan uji statistik menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kemudian uji multikolinearitas. Multikolinearitas berarti terjadi korelasi linear yang mendekati sempurna antara lebih dari dua variabel bebas. Uji multikolinear bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang berbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terhadap korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas, maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinear. Dikatakan terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antara variabel bebas lebih besar dari 0,60. Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi antara variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60. Atau dalam menentukan ada tidaknya multikolinearitas dapat digunakan cara lain, yaitu nilai tolerer, yaitu besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara statistik. Nilai variance inflation factor, yaitu faktor inflasi penyimpangan baku kuadrat. Nilai tolerer dan variansi dapat diceraikan dengan menggabungkan dua nilai tersebut sebagai berikut. Kemudian yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas, yaitu menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dan residual satu pengamatan terhadap pengamatan lain. Dasar analisis dalam pengambilan keputusan yaitu jika ada pola tertentu seperti titik yang ada bentuk pola tertentu yang teratur, maka pengindikasian telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas atau titik menyebar atas di bawah angka 0, maka sumbu Y, maka terjadi heterokedastisitas. Penulis menggunakan uji Glasser, yaitu jika variabel independennya signifikan secara statistik yang mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. Kemudian
Teknik analisis data. Untuk menganalisis besarnya pengaruh indeks pembangunan manusia dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat, maka peneliti menggunakan pendekatan statistik sebagai berikut. Analisis regresi berganda digunakan untuk prediksi berapa jauh perubahan nilai variabel dependen. Bila nilai variabel dependen dimanipulasi atau berubah atau dinaik turunkan, manfaat dari analisis regresi yaitu membantu keputusan apakah naik atau turunnya variabel dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak. Kemudian yaitu analisis koefisien korelasi. Digunakan untuk mengetahui derajat hubungan linear antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini pengukuran dalam penelitian ini pengukuran koefisien dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi Pearson product moment yang menguji hipotesis hubungan bila datanya terbentuk internal rasio. Kemudian apabila R itu sama dengan 1, hubungan indeks pembangunan manusia dan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi sempurna secara positif, dan apabila mendekati 1 maka hubungannya sangat kuat dan positif. Apabila R sama dengan -1, hubungan indeks pembangunan manusia dan kemiskinan negatif. Apabila mendekati -1 maka hubungannya sangat kuat dan negatif. Apabila R sama dengan 0, hubungan indeks manusia dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak ada hubungannya. Koefisien determinasi merupakan besar yang paling lazim digunakan untuk mengukur kesesuaian garis regresi, atau dengan kata lain merupakan suatu ukuran yang dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi. Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan apakah benar terdapat pengaruh antara indeks pembangunan manusia dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak dengan melakukan uji T. Dimaksudkan untuk menguji apakah besarnya dan kuatnya hubungan antara variabel yang diuji sama dengan 0, sehingga dapat ditentukan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Peneliti menggunakan tingkat signifikan A sama dengan 0,05, artinya kemungkinan kebenaran hasil penelitian kesimpulan mempunyai probabilitas 90% atau toleransi kemelesetannya 5%, karena dinilai cukup ketat untuk mewakili keberadaan antara variabel-variabel yang diuji. Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan uji T dengan sebagai berikut. Kemudian penentuan hipotesisnya, H1-nya terdapat pengaruh indeks manusia terhadap pertumbuhan ekonomi, H2-nya terdapat pengaruh kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi, H3-nya indeks pembangunan manusia dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Baiklah, mungkin sekian untuk hasil dari proyek kelompok kami, yaitu saya Miftahur Rahmah selaku anggota kelompok. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Juga anggota saya yaitu Kak Ocha, Kak Salsabila Yorifania Arsyadila, kemudian Intan, kemudian Bang Andri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.